Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kitab metode Al-Mu'allim, cara mudah belajar membaca kitab Kundul. InsyaAllah akan masuk kepada episode yang ke-57, akan membahas tentang Binaul Kalimati. Binaul Kalimati. Binaul Kalimati artinya adalah bangunan kata. Bina, bangunan. Bangunan kata. Setiap kata dalam bahasa Arab rata-rata terdiri dari 3 huruf. Sulasi mujarrad, 3 huruf. Contoh ini, fa'ala. Artinya telah berbuat. Fa'ala. Fa'ala disusun dari fa, ain, lam. Di dalam ilmu sorfi kita mengiklal huruf pertama, setiap huruf apa saja ya, kalimat apa saja. Kalimat apa saja, huruf pertama disebut fa'ul fi'li, fa fi'il, fa'ul fi'li. Kemudian huruf yang kedua disebut ainul fi'li. Ini rumus fa'ala ini. Fa'ala, fa, ain, lam. Huruf pertama disebut fa'ul fi'li, huruf kedua disebut ainul fi'li, huruf ketiga disebut lamul fi'li. Kemudian sebelum kita membahas tentang binaul kalimah yang ada 7, kita kenalkan dulu huruful illati, huruf penyakit ini ya. Huruf-huruf penyakit yang kalau nanti ditasrif dalam tasrifan agak sulit. Huruful illati, huruf-huruf illat, huruf penyakit ini ada 3. Alif, ya, waw. Alif, ya, waw, ini huruf illat yang disingkat ayu. Nah, orang ayu itu berpenyakit ilat, terutama bagi yang mandan ya. Alif, ya, waw, disingkat ayu. Kemudian binaul kalimati secara garis besar dibagi menjadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian binaul kalimati yang pertama disebut sahihun, sahih, sehat ya, benar, tidak ada huruf ilat, tidak ada alif, ya, dan wawu. Sahih disebut sahih salim, salim, salimun, selamat dari alif, ya, maupun wawu ya. Nahu yaitu contohnya lafadz nasoro. Nasoro tidak ada alif, ya, wawu ya, nun, sotro. Huruf pertama nun disebut faul fi'li. Huruf kedua sod disebut ainul fi'li. Huruf ketiga ra disebut bukan raul fi'li loh ya, tapi lamul fi'li. Jadi huruf pertama disebut faul fi'li, huruf kedua ainul fi'li, huruf ketiga disebut lamul fi'li karena rumusnya fa'ala. Kemudian contoh lagi doroba. Kalau nasoro menolong, doroba memukul, fataha membuka, alima mengetahui, hasuna baik atau bagus, hasiba mengira atau menghitung, mengira atau menghitung. Kemudian binaul kalimati yang kedua, mahmuz. Mahmuzun ini maf'ulun, yang di hamzah maknanya. Mahmuzun ini maknanya yang di hamzah. Nahu, kalau hamzahnya pertama namanya mahmuz fa. Hamzah pertama ini akala, artinya makan. Huruf pertama hamzah, maka disebut mahmuz fa ini. Kalimat akala ini disebut mahmuz fa karena hamzah pertama yaitu hamzah di faul fi'li. Kemudian sa'ala artinya meminta atau bertanya. Dalam bahasa Arab ya, bertanya itu ada 2. Bertanya sesuatu barang atau bertanya meminta sesuatu atau meminta jawaban. Sa'ala ini meminta. Kalau minta jawaban berarti bermakna bertanya. Makanya bisa diartikan meminta atau bertanya. Nanti sa'ala yas'alu. Di dalam doa sering pakai ini ya. Allahumma inni as'aluka. Ini pakai sa'ala. Sa'ala yas'alu. Sa'ala ini hamzahnya di ainul fi'li, berarti disebut mahmuz ain. Mahmuz fa, mahmuz ain. Qara'a artinya membaca. Hamzahnya di huruf terakhir yaitu lamul fi'li, lamul fi'li, berarti disebut mahmuz lam. Mahmuz lam. Berarti kalau begitu mahmuz ada 3 ya, mahmuz fa, mahmuz ain, mahmuz lam. Binaul kalimati yang ketiga, mudha'afun, mudha'af, yang didobel, yang ditumpuk maknanya. Nahu, yaitu contohnya madda, artinya membentang, membentang, dibentangkan madda.
Ini dal sama dal ditumpuk jadi satu di tasdid. Makanya madda ini asluhu, asalnya lafaz madda, madada. Madada. Dal sama ditumpuk di tad'if ya, jadi satu menjadi madda. Kemudian rodda artinya menolak. Menolak rodda. Dalnya di tasdid karena asluhu rodada. Ini banyak sekali ya contoh-contohnya. Kemudian binaul kalimati yang keempat disebut misal. Makanya di dalam metode ini kalau boleh 4, 5, 6, 7 ini ada ilatnya. Ingat, yang 1, 2, 3 tidak ada ilatnya. 4, 5, 6, 7 ini mulai ilat. Ilat pertama disebut misal. Misal itu contoh. Misal itu contoh ya secara makna lughat. Makanya nahu contohnya adalah wa'ada. Kalau ilat di huruf pertama yaitu di fa'ul fi'li disebut misal wawi. Karena wawu ya, misal wawi. Wa'ada artinya berjanji. Kemudian yasaro artinya mudah. Huruf ilat di pertama ya, makanya disebut misal ya'i. Jadi misal ada dua. Kalau enggak misal wawi, misal ya'i. Kemudian alif di huruf pertama enggak bisa karena alif itu tidak terbaca ya. Alif tidak terbaca, nggak bisa terbaca. Mabni sukun, mabniun ala sukun, kecuali kalau hamzah. Hamzah bisa di huruf pertama. Hamzah bisa di huruf pertama. Tapi kalau alif nggak bisa karena nggak berbunyi ya, nggak bisa berharokat. Makanya misal hanya ada dua. Kalau nggak misal wawi, misal ya'i. Kemudian binaul kalimati yang kelima ajwafu. Ajwafu nggak boleh tanwin karena ala wazn fi'li. Ya, ala wazn fi'li berarti ini termasuk isim ghairu munsharif. Kemarin sudah kita bahas ajwaf, al-ismu ghairu munsarifi. Aswaf secara makna lughat artinya jaufun, rongga, yang berongga. Yang berongga nahwu yaitu contohnya lafaz qala. Inilah yang berongga di tengah-tengah. Kan huruf pertama qaf, huruf terakhir lam. Ilatnya di tengah-tengah, berarti di rongga, ya. Ilatnya alif, qala, maknanya berkata, qala. Inilah disebut ajwaf. Ajwaf itu tengah-tengah. Qala asluhu, asalnya lafaz qala, qawala. Maka ajwaf itu nanti ada dua, ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Kalau aslinya wawu, ya dari mana kok tahu dari wawu? Di dalam Al-Qur'an kan qala yaqulu, ya yaqulu ada wawunya, masdarnya qaulan. Maka para ulama menetapkan bahwa qala ini aslinya qawala. Tapi juga ada qala nanti asluhu qoyala, ya. Yaitu qailullah. Qailullah itu tidur siang, itu qoyala. Makanya hati-hati nanti kalau qala yaqulu berarti berkata, kalau qala yaqilu qailullah berarti tidur siang. Kemudian contoh berikutnya jaa, artinya datang. Jaa asluhu jayaa. Berarti ini aslah ajwaf ya'i karena aslinya ya. Di dalam fi'il mudhari'nya nanti jaa yaji'u karena aslinya jayaa. Kemudian huruf ilat binul kalimah yang ke-6. Yang ke-6 naqisun, makna lughat naqis itu berkurang. Yang berkurang makna lughat, ya. Kalau misal contoh makna lughat mudhaf ditumpuk, mahmus ini berhamzah, sahih ini sehat atau benar, enggak ada apa-apanya, sahih. Mahmus berhamzah, mudhaf yang ditumpuk dijabul jadi satu. Misal contoh aswad berongga, naqis ini yang berkurang. Nahu da'a. Ini ada dua ini ya, naqis wawi dan ya'i nanti. Da'a maknanya berdoa atau memanggil. Asluhu da'awa. Kenapa? Da'a yad'u nanti da'awa. Inilah misal wawi. Roma, ra mim alif maksurah ini awalnya. Alif maksurah atau alif layyinah. Alif bengkok ya, Roma. Tapi asluhu romaya, ya aslinya. Romaya ini namanya naqis ya'i. Naqis ya'i ini naqis wawi. Terakhir yang terakhir binaul kalimah terakhir yaitu lafifun. Lafifun itu artinya yang dilipat ya, yang dibungkus atau dibuntel. Lafifun nahu nawa, rawa. Nawa artinya niat, rawa artinya minum sampai puas, atau kalau rawiya meriwayatkan. Karena ini ada dua huruf ilat, wawu dan alif maksurah. Wawu dan alif maksurah ya beriringan disebut lafifun makrunun. Makrun itu yang diiringkan, yang dibarengkan. Wawu alif. Namanya lafif makrun. Kemudian ada lafif lagi waqo yang dipisah. Wawu ilat, alif maksurah ilat, waqo. Artinya melindungi atau menjaga. Ya, nanti waqina adzab benar dari sini nanti. Tapi wawunya waqina adzab benar itu wawunya wawu atof ya.
Waqayaki wiqayatan, nanti ini fi'il amarnya qi gitu aja. Qi satu huruf aja. Waqayaki qi gitu aja. Artinya melindungi atau menjaga. Kemudian waliya menguasai. Menguasai nanti wilayah, dari kata-kata ini wilayah. Ini karena dipisah, ada huruf qaf, ada huruf lam, ada dua huruf ilat tapi dipisah, namanya lafifun mafrukun, yang dipisah. Nama lainnya al-multawi. Nama lain dari lafif mafruk adalah al-multawi. Ini penjelasan singkat di dalam kitab metode al-mu'allim, ya. Untuk contoh-contohnya silahkan metode al-mu'allim ini di dalam halaman 8 dan 9. Di situ sudah banyak mufradatnya plus contoh-contohnya ya. Halaman 8 dan 9. Oleh sebab itu di sini hanya singkat. Untuk penjelasan contoh-contohnya semakin banyak ada di metode al-mu'allim halaman 8 dan 9. Silakan diulang-ulang, dibaca kitabnya berulang-ulang, jangan pernah putus asa, ya. Karena ini adalah ilmu dasar. Ilmu alat itu ilmu dasar. Kalau ilmu dasar nggak menguasai, bagaimana bisa menguasai ilmu yang lain? Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya ya fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.